Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita mengikuti Abam episode 6-18 dari ibu rumah tangga usia 38 tahun di Jambi. Salam Pak Eras, sebelumnya saya berterima kasih karena melalui khotbah-khotbah Pak Eras, kami suami istri mulai mendapat pengertian baru. Pak Eras, izin bertanya tentang pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 28. Karena menurut saya ayat ini lepas dari perikop ya Pak. Perikop ini sebenarnya akan dibahas dalam pendalaman Alkitab minggu ini di gereja. Kebetulan di gereja kami diadakan PA, tapi tidak dibimbing oleh ibu gembala kami. Maksud saya beliau hanya memimpin angkat pujian, lalu masuk penyembahan. Selesai berdoa kami diajak membaca ayat yang akan dibahas. Lalu kami jemaat dibiarkan mengutarakan pengertian kami masing-masing. Lalu kesimpulan pokok bahasan diringkas oleh gembala. Kurang lebih dari penggabungan ulasan yang ada. Maka kadang terjadi perbedaan faham dan tidak ada yang meluruskan pengertian yang sebenarnya sehingga ada kalanya suasana menjadi kurang nyaman. Belum lagi kadang ibu gembala yang memiliki pertanyaan. Jadi kami jemaat yang berusaha memberi penjelasan sesuai dengan keterbatasan pengertian kami, Pak. Matius 16 ayat 28 saya baca dulu bahwa masih ada pertanyaan. Haleluya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Maksudnya orang di situ, satu bisa Stefanus yang dilempari batu dan melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Juga bisa Yohanes di Pulau Patmos. Itu maksudnya. Anak manusia datang sebagai raja ketika Stefanus melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau Yesus yang datang sebagai raja dalam pernyataan di kitab Wahyu. Itu maksudnya. Oke, saya teruskan. Jadi kami sekeluarga bingung Pak, karena seiring waktu di mana kami mendengar khotbah-khotbah Pak Eras, pengertian dan cara menangkap firman yang kami baca terkesan berlebihan. Terus terang kami jadi kendor mengikuti PA Pak. Terutama untuk ayat-ayat tertentu yang memiliki makna yang perlu digali. Sebab saya takut jika tidak dibimbing oleh seorang yang memahami firman dengan benar, akan membangun iman yang salah. Di sisi lain secara tidak langsung kami dituntut aktif mengikuti kegiatan gereja. Karena kami terlibat ambil bagian dalam pelayanan. Tolong masukkan dan nasihat. Tolong masukkan dan nasihatnya Pak. Kami sekeluarga sedih jika memikirkan pelayanan karena menurut kami belum ada gereja di sekitar daerah tempat kami tinggal sesuai dengan harapan kami untuk membawa kami jemaat mengenal hidup dalam Kristus yang sesungguhnya. Sedang kami harus bergumul melawan keinginan daging yang masih menguasai diri, juga harus terus berusaha melepaskan diri dari percintaan dunia yang sudah mendarah daging dalam hidup kami. Syukur kepada Tuhan yang adil yang memberi
kesempatan kami bertemu dengan pengajaran Pak Eras. Tuhan kiranya terus memberkati kesehatan dan pelayanan Pak Eras. Kami juga sangat diberkati dengan sering mengikuti doa pagi. Terima kasih Pak sudah membaca tulisan. Saya mohon. Oke. Ya, oke. Bu, Ibu orang hebat. Ibu orang yang dijamah Tuhan. Jalan terus. Tadi sudah saya jelaskan maksud Matius pasal 16 ayat 28. Ibu tetap saja di gereja itu belajar kebenaran dari Truth ID dan membagikannya kepada mereka. Sampai suatu saat kalau sudah sampai tidak bisa ada titik temu, ya Ibu melalui Truth ID saja mengikuti khotbah kami, atau Ibu sendiri membangun jemaat atau persekutuan doa. Sebenarnya Bapak Ibu Gembala Ibu ini bukan orang jahat ya, cuman kurang berpengetahuan saja. Tolong dibimbing, bisa diarahkan untuk belajar kebenaran. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 33 tahun, Salam Om Eras, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Om Eras untuk para youth pastor yang bertato. Karena saya banyak melihat di YouTube sekarang ini banyak sekali youth pastor yang badannya memiliki tato. Saya merasa ini nantinya akan membuat generasi muda berpikir bahwa memang tato adalah hal yang wajar atau bahkan diperbolehkan. Apakah tato itu berdosa Om? Dan bagaimana menanggapi banyaknya para hamba Tuhan yang bertato, terutama pelayan anak-anak muda atau youth. Yang pertama, mereka sudah bertato sebelum bertobat. Jadi tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau bertato setelah bertobat, hanya karena mau pendekatan dengan orang-orang muda, saya kurang setuju karena pendekatan itu pendekatan menggunakan akal pikiran manusia. Tidak harus bertato. Saya tidak mengatakan tato itu berdosa atau tidak berdosa. Sekarang tergantung kedewasaan rohani seseorang. Tentu kalau saya diperkenankan untuk menjawab, Tuhan sudah memberi kita ini kulit yang baik, kenapa harus ditato? Yang dilukis itu baju kita, bukan kulit kita, mestinya. Tetapi generasi sekarang memandang tato bukan sesuatu yang terlalu buruk. Beda dengan generasi saya dulu waktu masih muda. Yang bertato itu hanya preman dan penjahat. Sekarang kita melihat orang-orang bertato sudah biasa. Bahkan saya pernah melihat orang dari kepala sampai kaki ditato. Nah ini jawaban saya. Jadi dosakah tato itu tergantung kedewasaan rohani masing-masing. Tetapi idealnya jangan bertato. Tapi ini tidak harus, tetapi sebaiknya. Oke, cukup. Dari wanita usia 22 tahun. Salam Pak Eras, bolehkah saya bertanya sekaligus bercerita? Boleh sayang, usiamu masih 22 tahun ya. Saya merupakan seorang mahasiswi psikologi tingkat akhir yang sedang menjalani skripsi. Belakangan ini saya sering sekali merasa cemas. Awalnya sih saya merasa cemas karena takut skripsi saya tidak bisa selesai tepat waktu. Tapi lama-kelamaan yang saya rasakan ini bukan hanya rasa cemas, tapi banyak pikiran negatif seperti pemikiran tidak berguna, orangnya lamban, tidak punya bakat seperti teman-teman lain, dan sebagainya. Lalu saat hari sudah sore menjelang malam, pemikiran tersebut sering muncul disertai perasaan marah dan kecewa terhadap diri sendiri. Sehingga saya sering menangis dan di pikiran juga rasanya ingin memukul tembok atau memukul tempat tidur saya. Yang mana pinggirannya ada besinya. Tapi itu baru di pikiran saja karena saya sadar kalau saya tidak boleh melukai diri sendiri. Tapi dari pemikiran dan perasaan yang saya alami, saya juga menyadari kalau ada yang tidak beres dengan diri saya. Tapi saya sendiri juga tidak tahu mau cerita dengan siapa. Mau konseling dengan dosen, saya ada perasaan takut untuk dijudge atau dilabel dengan anak yang dengan label anak yang bermental tempe. Mau bicara dengan orang tua, teman juga saya ragu Pak.
Saya bingung harus cerita ke siapa yang bisa mengerti dan membantu saya. Jadi seperti inilah masalah sedang alami. Bukan hanya skripsi, tapi ada masalah lain juga belum bisa saya ceritakan. Jadi menurut Bapak sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam diri saya dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, kamu akan didampingi seorang mentor, konselor yang baik. Ya, kamu akan didampingi. Pasti ada masalah-masalah yang tersembunyi di balik pernyataanmu ini. Nah, tetapi untuk kamu saya harus mengatakan, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk kelas 2. Kalau dia kelas 1, dia premium, kamu silver. Tidak. Semua premium. Hanya kamu mesti menemukan tempat kamu di mana. Orang bisa lebih di satu hal, tapi tidak untuk hal lain. Kamu di hal lain itu yang lebih dari orang lain. Jadi jangan mendengar intimidasi dari dirimu. Kamu istimewa, nak. Kamu istimewa. Dan kamu tipe orang yang memang kurang percaya diri, tapi bukan orang jahat. Kamu juga orang yang sebenarnya mau menolong atau helpful. Hanya kamu sering ragu-ragu untuk berbuat sesuatu, takut-takut salah. Kamu akan dilindungi Tuhan. Ikuti terus khotbah Om Eras, doa bersama Om Eras. Kamu akan terlindungi. Puji Tuhan. Nanti ada seorang mentor atau konselor yang mendampingi kamu. Ya, atas nama seluruh tim Abam, we want to say that we love you. Love you. Ya, puji Tuhan. Dari pria usia 38 tahun, sudah menikah 2 anak, karyawan swasta. Salam Pak Pendeta, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat pengajaran Pak Eras yang selama ini saya ikuti di Truth ID. Sangat luar biasa dan banyak mengubah pribadi saya, karakter saya dan pemahaman saya tentang kekristenan. Ternyata pemahaman saya selama ini tentang kekristenan yang murni itu banyak yang tidak tepat. Sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Eras. Saya juga salah seorang yang menganggap ajaran Pak Eras menyimpang atau bidat. Saya mendengar ajaran Bapak menyimpang dari seorang hamba Tuhan di channel YouTube. Dia juga punya channel YouTube. Tapi puji Tuhan Roh Kudus menuntun saya ke channel Truth ID. Awalnya Pak saya tidak langsung membuka channel Truth ID. Tapi saya memfollow channel Pak Wiknyo karena tertarik dengan pengajarannya yang Alkitabiah. Sejak follow Pak Wiknyo, channel dari Truth ID pun sering direkomend di beranda YouTube. Tapi saya selalu skip, lewati gitu ya. Suatu hari dalam khotbah Pak Wiknyo, beliau menyanyikan suatu lagu yang sungguh menyentuh hati saya. Kalau tidak salah judulnya, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Begitu ya. Tapi beliau hanya melantunkan refrennya saja. Oh gitu ya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi gitu ya. Mencintai dunia. Lalu saya mencoba cari di YouTube lagu itu. Ternyata pas ketemu rupanya lagunya Pak Eras. Disitulah saya mulai mendengarkan ajaran-ajaran Pak Eras. Yang ternyata setelah saya dengar terus dengan seksama, tidak ada yang salah dari ajaran Pak Eras. Malah membuat saya sadar dan berkomitmen untuk belajar mematikan kedagingan dan mau hidup kudus dan tak bercela di hadapan Bapa. Maaf kalau pembicaraan saya terlalu panjang. Saya bersyukur lewat channel Pak Eras saya bisa belajar berdoa pribadi. Dulu awal-awal masih belum bisa tahan di atas 10 menit. Tapi saya paksakan dan lama-lama kelamaan menjadi kesukaan Pak. Doa pagi Pak Eras kadang saya ikut, kadang tidak Pak. Soalnya saya domisili di Indonesia, di daerah Indonesia Timur atau Papua. Jadi kalau jam 5 waktu Indonesia Barat, di Indonesia Timur sudah jam 7 pagi Pak. Dan saat itu waktu saya bekerja.
Saya ikut doa pagi kalau lagi libur kerja Pak, program Truth ID juga saya ikuti. Pertanyaan saya Pak, saya seorang pengerja di gereja Pak, sebagai singer dan juga anggota majelis gereja. Tapi saya sangat sedih Pak ketika melihat rekan-rekan lain kalau latihan untuk ibadah raya kadang datang tidak tepat waktu. WL-nya ketika latihan belum persiapan lagunya. Ada juga sih yang memang siap lagu-lagu saat latihan dan saat doa piston kok jiwa saya merasa tidak kontak pada saat penyembahan bersama mereka. Seperti ada sesuatu yang berkata dalam hati saya, mereka ini tidak serius, begitu ya, di hatinya ada kalimat itu. Pada saat ibadah raya pun kalau pendetanya menyembah seperti ada yang kurang Pak di diri saya. Sepertinya tidak sinkron Pak dengan penyembahan itu. Seperti ada yang berbicara di hati saya. Kok kenapa begini cara penyembahannya? Tapi saya berusaha secara pribadi fokus. Kadang saya lawan dengan melantunkan di dalam hati lagu-lagu di Truth ID saat menyembah. Mohon pencerahannya tentang hal yang saya alami ini. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Pak Eras dan keluarga serta seluruh Truth ID senantiasa diberkati dalam pelayanan dan juga diberi kekuatan dan kesehatan agar semakin banyak orang yang mengetahui akan kebenaran yang alkitabiah. Terima kasih kepada pria usia 38 tahun sudah cukup matang. Pria ini pria baik ya. Pria yang mau belajar ya. Pria tidak jahat ya. Puji Tuhan, you bisa ketemu channel saya lalu mendengar khotbah saya. Saya kira sampai hari ini tidak sedikit orang yang menganggap saya ini sesat, bidat, bahkan bullying dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada saya. Tetapi saya percaya kalau memang yang saya ajarkan dari Tuhan, Tuhan pasti melindungi, menjaga pengajarannya. Dan sampai hari ini, ada orang-orang yang tadi menganggap saya sesat malah ikut. Puji Tuhan. Anda harus tetap setia di gereja itu ya. Supaya menjadi berkat di gereja Anda sekarang. Ya. Sampai suatu saat nanti Tuhan akan bicara kepada Anda harus buat apa. Sekarang tetap di situ dan jadi berkat. Tegur WL yang terlambat, ajak bicara dengan lembut. Bicara kepada Bapak Gembala tentang kekurangan-kekurangan gereja itu untuk dibenahi ya. Itu saja. I love you and I want to say that you part of our life. Kamu bagian dari hidup kami. Saya senang. Suatu hari nanti kalau ke Jakarta bisa ketemu saya. Ya. Atau kalau saya pergi ke Papua bisa kita jumpa. Kalau tidak di langit baru, bumi baru. Amin. Oke, dari wanita usia 44 tahun sudah menikah. Saya dan suami berdebat tentang suami saya bilang iblislah yang mencabut nyawa orang meninggal. Iblislah yang punya kuasa mencabut nyawa manusia sampai meninggal. Karena kalau Tuhan masuk, kalau Tuhan masa Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang mencabut nyawanya. Ibarat saya menciptakan mobil, masa juga yang menghancurkan mobil itu. Nah ini perdebatan antara saya dengan suami. Saya potong dulu ya. Tuhan tidak mengendaki manusia mati, tapi dengan makan buah yang dilarang dikonsumsi manusia mati. Dan itu ketetapan. Dicabut nggak dicabut pasti mati. Itu jelas. Jadi kematian itu memang sudah tatanan karena manusia berbuat dosa. Kalau kita anak-anak Allah, kita tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali Tuhan mengendaki kita meninggal. Karena meninggal kita pasti sudah diatur waktunya yang tepat karena Tuhan menyambut kita, menjemput kita masuk rumah Bapa. Bagi yang mengasihi Tuhan dan hidup benar. Bukan setan yang mencabut. Memang sudah jadi tatanan itu. Ya memang kejatuhan manusia dalam dosa karena setan. Tetapi di atas itu semua tatanan Allah. Pada hari engkau makan buah ini kamu akan mati. Gara-gara Adam melanggar firman, maka dia mati dan seluruh keturunannya pun mati.
Pertanyaan kedua, saya termasuk mengkultuskan Pak Erastus? Tidak ya. Karena saya tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta lain. Yang saya mau dengar hanya khotbah-khotbah dari Pak Eras saja. Pokoknya pendeta GSKI pun kalau bukan Pak Pendeta Erastus saya nggak mau dengar. Oh ya Pak Eras, saya dulunya bukan orang percaya Tuhan Yesus. Tapi suami saya dari kecil sudah percaya Tuhan Yesus. Suami saya sekarang anti ke gereja. Dia bilang tak ada gunanya pergi ke gereja. Dijadikan mesin ATM sama pendeta. Orang-orang ke gereja jadi goblok dan lain-lain. Oke. Kamu mengkultusan saya kalau kamu mengasihi saya lebih dari Tuhan. Tapi kalau kamu menghormati saya secara patut, karena kamu diubahkan diberkati Tuhan, tidak salah. Kalau kamu dengar pendeta yang salah, kamu malah sesat, justru itu yang tidak boleh terjadi. Yang kedua, tidak semua pendeta GSKI itu tidak diurapi. Ada mungkin yang kurang memberkati. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang juga diberkati dan diurapi di gereja kami. Dan pasti kamu akan bisa membedakan orang-orang yang mewarisi kebenaran di lingkungan gereja kami. Oke? Tapi ingat, terus di Truth ID kamu akan ketemu orang-orang yang mengajar dengan benar. Sebab kalau tidak mengajar dengan benar, pasti tidak saya beri mimbar di Rehoboth GSKI Kelapa Gading. Mengenai suami yang anti gereja, beritahu tidak semua pendeta begitu. Gereja kami juga tidak memaksa orang memberi persepuluhan atau menantang terus-menerus supaya memberi uang ke gereja. Mesti diingatkan gereja didukung, pelayanan didukung. Ya, tidak semua pendeta menjadikan jemaatnya itu ATM. Tidak begitu, ya. Sebenarnya suamimu mungkin ada kepahitan hal yang lain lalu menjadikan ini alasan supaya dapat pembenaran. Kamu berubah, kamu akan menjadi berkat untuk suamimu. Suami yang tidak takut akan Allah, kata firman, dimenangkan oleh istri yang takut akan Allah. Maju, Tuhan memberkati kamu. Ya, oke. Sekarang dari wanita lagi, ibu rumah tangga usia 45 tahun. Salam Pak. Saya mulai tidak betah di gereja saya yang gembalanya selalu menyentil perpuluhan. Mula-mula suami yang tidak suka, lama-lama saya pun juga tidak suka dengan gembala yang selalu menekankan perpuluhan. Kami keluarga sederhana, menengah ke bawah, jadi memang belum bisa memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan selain persembahan di saat ibadah. Pak Eras, mohon maaf kalau saya ini masih kurang paham. Perpuluhan itu kan maksudnya 10% dari uang pendapatan. Kalau misalnya pendapatan 2 juta, bukankah perpuluhannya 200.000? Sedangkan yang dimaksud dengan segenap hidup kan seluruh hidup kita. Pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan harta, uang semuanya untuk Tuhan. Jadi harus hidup kudus. Benar sekali. Bukan hanya uang. Yang penting hidup kudus dulu. Lalu punya kepekaan dengan Tuhan, lalu dipimpin Roh Kudus. Berapa yang kita harus persembahkan untuk gereja, untuk orang tua, untuk orang di sekitar kita. Semua juga milik Tuhan. Jangan diatur pakai prosentase seperti bangsa Israel yang belum hidup di zaman anugerah. Oke. Yang saya masih kurang paham, apakah segenap hidup berarti seluruh pendapatan gaji gitu harus dipersembahkan untuk Tuhan? Ya tidaklah. Kalau gajimu 2 juta cukup untuk hidup itu pun kurang. Ya enggak usah kasih uang ke gereja. Membesarkan anak-anak itu pun pekerjaan Tuhan. Suatu hari kamu punya uang lebih, anakmu jadi wali kota, segenap hidup harus digunakan untuk Tuhan. Tapi kalau kita bisa menyisihkan, sisihkan uang seberapapun untuk gereja. Kamu banyak bisa memberi kolekta hari Minggu, 10.000, 20.000, ya 25.000, 50.000, itu sudah cukup. Yang penting dengan kesadaran segenap hidup kita milik Tuhan. Jangan seperti, maksud saya gereja jangan seperti tukang pajak, ya, nggak boleh, ya. Kan perpuluhan berbicara tentang uang materi, bukan tentang sikap hidup. Hidup kudus, perkataan, perbuatan, pikiran, dan lain sebagainya. Betul. Tetapi kalau sikap hidup kita sudah benar, maka sikap kita mengenai uang juga pasti benar. Mohon dijelaskan lebih konkret Pak Eras, maaf saya harus paham betul. Saya sedang menjelaskan.
Kadang saya ingin keluar dari gereja itu, tapi sepertinya semua gereja sama saja. Ada saja kekurangannya. Tapi saya berusaha untuk tetap di sini dengan berpikir positif bahwa gembala juga manusia. Hehehe. Maka pandang saja Yesus, jangan pandang gembalanya. Toh saya masih bisa mendengarkan kebenaran Injil yang murni dari Pak Erastus. Tapi jujur Pak, hati ini bergejolak, meronta, ingin membantah gembala itu, tapi masih kurang pede. Terima kasih untuk jawaban Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Kalau pendetamu sudah ngomongnya duit terus, khotbahnya pasti tidak tepat. Dan kamu akan tersiksa. Kalau kamu bisa jadi berkat di situ, jadilah. Kalau tidak, kebaktian lewat online saja. Ya, tapi minta petunjuk Tuhan ya. Saya tidak mau menarik kamu ke gereja di mana saya menjadi gembala atau ketua sinode. Semua kita milik Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Kamu pasti lambat laun juga tidak akan betah. Kalau gerejanya sudah ngomong duit terus, pasti khotbah yang lain juga tidak pas, tidak tepat. Oke. Dari wanita usia 34 tahun, sudah menikah, ibu rumah tangga sambil jualan online. Oke. Salam Pak Rohaniku. Pak Eras, Pak saya mau ngucapin terima kasih untuk acara doa puasa di Pluit kemarin. Bersyukur banget dan rasanya sangat bahagia dan diberkati sekali Pak. Dari pertama mulai doa puasa onsite di MAG Gajah Mada, saya belum pernah bisa hadir karena anak saya masih kecil dan super aktif, jadi biasa ikut melalui online. Tapi benar kata Pak Eras, kalau ikut online dan onsite itu beda jauh. Berkatnya jauh ya Pak. Karena saya tinggal di apartemen, puji Tuhan dekat sama GSKI Pluit. Kemarin minta izin suami kalau hari Kamis jaga ini anak saya mau ikut onsite doa puasa sama Pak Eras. Saya bersuka cita sekali waktu jalan kaki ke GSKI Pluit buat doa puasa. Dan saat masuk ruangan dan pas depan ada Pak Eras yang lagi ngobrol gitu. Rasanya entah kenapa air mata ini tiba-tiba keluar kayak rasa hati ini tuh pecah Pak. Aku juga bingung pokoknya keluar terus air mata. Berasa urapan Tuhan turun atas aku Pak. Rasanya sulit diucapkan dengan kata Pak. Rasanya kok cepat sekali doanya selesai. Rasanya waktu itu tidak mau cepat-cepat selesai Pak. Saat pulang ke rumah sambil jalan pulang seperti orang paling beruntung. Bahagia kayak orang baru ketimpa jackpot. Benar-benar bersuka cita sekali. Padahal saat itu dan sekarang banyak pergumulan Pak. Tapi aku percaya tangan Tuhan tak kurang panjang menolong aku Pak. Banyak hal yang aku lewati dengan sabar, diam sesuai dengan apa yang Pak Eras ajarkan. Pasti bisa kulewati Pak, aku pasti bisa Pak. Karena aku punya Tuhan yang hidup dan ada Bapak rohaniku yang menuntun, yang dikirimkan Elohim untuk aku. Aduh, jadi terharu saya. Ya, saya dari 7 bulan dalam kandungan mama udah ditinggalin pergi sama bapak saya Pak. Bukan meninggal tapi tidak bertanggung jawab tuh bapak. Bapaknya dia nih. Tapi tak jadi masalah Pak, dari semua pergumulan, masalah, kesulitan, jatuh bangun, ternyata Tuhan sayang aku Pak. Tuhan bawa saya ke sini Pak, mengenal sekarang Pak Erastus, Bapak rohaniku yang luar biasa, yang Tuhan kirim untuk menuntun aku berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Saya selalu ya Pak, I love you Pak, I love you too, amin. Umur masih 34 tahun, puji Tuhan kiranya Tuhan melindungi kamu, dan di dalam nama Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus aku memberkati kamu nak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati anak ini. Wanita ibu muda ini. Amin. Sekarang dari wanita usia 23 tahun bekerja menikah di Australia. Salam Om, saya punya orang tua yang menunjukkan hubungan suami istri yang tidak sehat. Semenjak kecil saya melihat papa melakukan kekerasan, manipulatif, suka membalikkan fakta, selingkuh, pelit sekali dengan kami dan suka mengusir mama saya dari rumah kalau sedang berantem. Yang uniknya Om, papa saya ini aktif di gereja. Buset.
Hafal firman Tuhan, suka mengutip Alkitab, dan suka menasihati orang, sedangkan kehidupan pribadinya saja benar-benar tidak mencerminkan firman. Papa saya suka memberikan uang kepada wanita orang lain diam-diam tanpa kasih tahu dengan mama. Tapi kalau kasih uang bulanan ke mama kecil sekali, Om. Tuhan selalu menyingkapkan semua fakta ke mama walaupun ditutupi sama papa. Bahkan ada orang gereja yang pernah melihat papa selingkuh karena nggak sengaja melihat isi teks message dia dari belakang. Wow. Seringkali saya dan kakak menasihati papa untuk mengintrospeksi diri. Dan apalagi yang papa kejar di umur yang sudah 54 tahun ini. Selain melihat kami dan cucu kelak. Tapi kami malah dibilang sudah terkena budaya barat dan kurang belajar Alkitab. Masalahnya Om, sekarang mama saya kabur dari rumah karena mama sudah tidak kuat lagi menanggung sakit hati yang dia alami selama 26 tahun pernikahan. Saya mengerti sekali perasaan mama saya karena saya menyaksikan dan tanpa sadar semua kejadian itu masih terekam jelas di ingatan saya. Mama berpesan untuk tidak memberitahu keberadaannya ke papa. Karena dia mau bekerja untuk membiayai oma saya yang sakit. Karenanya sepertinya beliau tidak mau membebani saya dan kakak saya. Walaupun saya sudah bilang kalau butuh uang tinggal bilang saja. Sekarang papa suka menelpon saya dan kakak saya bertanya mama di mana. Karena dia sangat cinta dengan mama. Saya bingung harus berbuat apa, Om. Dan cara berdoa seperti apa lagi supaya papa bertobat. Papamu didoakan tapi tidak usah bicara lagi karena papamu pasti lebih pintar bicara. Ya, kamu jangan kasih tahu di mana mamamu berada, biar papa merasakan kesendiriannya. Papamu ini nakal, ya, nakal. Ada liciknya, tidak peduli perasaan orang. Papamu ini bisa dihajar Tuhan, ya, tapi diharapkan tidak. Jadi kamu berdoa untuk papa supaya bertobat dan biar mama memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Dekat papa itu mamamu tersiksa sekali. Karena papamu ini seperti monster. Ya, biarpun dia kenal Alkitab, ya, dia dikuasai oleh emosi dan perasaannya. Dia tidak mencintai Tuhan dengan benar karena kalau dia mencintai Tuhan, dia tidak memperlakukan mamamu dengan cara itu. Jadi sekarang kamu menjagai mama. Nggak usah tanya mama butuh uang berapa. Kamu kirim saja. Nggak usah tanya. Kalau perlu apa-apa bilang ya. Itu tidak bijak, nak. Kalau saya sebagai orang tua, anak saya ngomong begitu, saya tidak akan cerita kebutuhan saya. Kamu beri mama uang tanpa tanya mama perlu apa. Kamu sisihkan uangmu untuk mama. Paham? Lakukan itu dan perkembangannya nanti kamu sampaikan ke Abam lagi. Maaf Om sebelumnya kalau cerita ini rumit dan saya sangat berterima kasih atas firman Tuhan yang Om sampaikan hingga saya bisa kuat sampai garis akhirnya. Sebenarnya mamamu ya 26 tahun sudah menderita, jangan keluar rumah. Tinggal sedikit lagi. Ya sebenarnya kalau saya tahu ini belakangan, duluan tidak belakangan. Kalau saya tahu dulu, saya minta kamu nasihati mama tunggu sebentar. Jangan tinggalkan papa. Tinggal sedikit lagi lulus. Ya, sudah sampai pintu gerbang akhir sebenarnya. Tapi ya sudah ya. Kalau kamu lihat ini papa kamu begitu sikapnya, waduh. Papa kamu masih kuat ya hari ini, sehat tapi jangan main-main. Sekali dipukul tidak bangun. Itu kalau Tuhan. Saya tidak mendoakan papamu dipukul, tapi dia tidak mungkin lolos dari pukulan. Karena dia telah memukul sembarangan manusia lain, yaitu mamamu dan anak-anaknya. Oke, sampai jumpa, Tuhan berkati di episode yang akan datang.